golongan nanti yang diberi lindungan oleh Allah di hari kemudian. Sesudah ibu panjang dalam cerita buat ibu dan bapak. Makanya awak tak boleh mengandung dalam ibu. Baru dua alam yang awak tempuh, alam rahim dan alam dunia. Ibu dunia saja barulah mengandung, Allah menempuh alam yang sepanjang lain sekali. Alam kubur, pada mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, siratul mustaqim, panjang cerita buah. Jadi nanti di padang mahsyar itu umat manusia ini dibangkitkan dari kuburnya seperti cendawan, seperti jamur yang tumbuh dari tanah. Hanya ada 7 golongan yang akan diberi lindungan ketika itu. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah itu, mana orangnya? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Awak tidak perlu bicara terlalu tinggi, tapi bicara sajalah, mengecek sajalah tentang diri awak. Sebab setiap diriku pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab nanti atas apa yang dipimpin. Ambo tak berlaki dia Ustaz. Siapa yang memimpin ambo? Memimpin diri sendiri. Awak masih anak-anak dia Ustaz. Dipimpin amanah dari orang tua. Awak semua tak selesai. Siapa yang dipimpin? Akal kita, diri kita. Istri siapa yang dipimpin? Harta suami. Suami siapa yang dipimpin? Istrinya, anak-anaknya. Dia akan bertanggung jawab nanti dunia akhirat tentang apa saja, istrinya, anaknya, apakah itu tindak tanduknya, apakah itu nafkah lahir dan batinnya, pendidikannya, itu nanti yang bertanggung jawab suami. Akan ditanya nanti di hari kemudian. Makanya kalau menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Ba'a adil itu Ustaz, pandai meletakkan sesuatu di tampiknya. Jangan salah terima lo bapak, ibu. Ambo layak dia ke anak ambo Ustaz. Cik kuliah, cik SMP, cik SMA, sama-sama 1000 lalu satu. Sudah adil meniai mohon. Masa iya anak mahasiswa pada dia dan 2.000. Jadi kau kasihnya adil, kau pandai meletakkan sesuatu di tampiknya. Sempurnalah pernah membaca beberapa malam yang lalu. Yang pertama, pandai membagi waktu. Yang kedua, pandai membagi rasul. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk teman-teman, ada waktu untuk pengajian, ada waktu sholat. Jadi kalau puang kedua-duanya, sholat dia lalu dia itu namanya udah adil ke diri sendiri. Dengan pengajian dia takkan tua dia itu namanya dah adil lah. Yang kedua, pandai membagi rasul. Ada rasul punya tanggung jawab terhadap istri, rasa punya suami. Wah dulu nak mengecian lah 20 tahun tapi Ustaz tak rasul lelaki dulu. Itulah mati rasul manusia. Tidak pandai berbuat adil. Jadi sekurang-kurangnya adil itu kepada diri sendiri. Bagaimana caranya Ustaz? Yang pertama, pandai membagi waktu. Yang kedua, pandai membagi rasa. Di ibu jawab apa di dalam surah itu juga dituntut rasul keadilan. Rasul mengawal ini rasulnya ibu jawab apa? Rasul ngaji itu rasul apa? Ayo jajak kalian cek matu. Jika rasul lalu nanti putus itu terbuat belum. Nah, hati-hati. Orang apabila didatang dia malaikat maut hilang kudratnya. Kudrat itu ada kuasa. Kalau tidak kuasanya mengke kepalanya oleh date. Berarti lah dia itu malaikat maut. Hati-hati. Jadi ibu jawab apa? Dimana Allah bersikap adil. Yang kedua, wasabun nasa fi ibadatillah.
Orang yang dilindungi nanti di hari kemudian, kata Nabi, anak muda yang taat kepada Allah. Kalau lagi taat biasa saja. Tapi kalau masih muda taat awal luar biasa. Jadi yang bercakap alhamdulillah di dalam surau boleh muda-muda mau balik balik. Mau balik, mau balik. Jadi pernah mau tanya ibu dia bapak mau muda jarang naik masuk ke dalam surau ke dalam sedih. Jawabannya kelapa muda puas-puasin, setelah tua ambil santannya, selagi muda puas-puasin, kalau lagai ke surau saja. Pasti dari di surau itu menjadi yang selagi muda memuas-muaskan. Kapan nanti kita akan mendapatkan lindungan Allah kalau dari muda tidak pernah mau beribadah? Padahal yang luar biasa itu amalan selagi muda. Bahkan Nabi juga memberikan nasihat. Iktamin khamsan qabla khamsin. Kau pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang hari tua. Beramal pun lebih baik ketika muda. Kalau lagi banyak alangan. Sungguh ndak ada pasak lalu enggak dari desa saya mau 3 kali lo ambil dulu. Dia faktor usia. Makanya beramal selagi muda. Kalau selagi muda kok beramal amalan itu mantap. Jadi kalau haji umrah yang muda-muda itu cepat, sa'i cepat tawaf. Begitu juga sholat dalam masjid kok bagagi tabuk. Ikonan muda-muda saking mudanya panjang seperti kok. Allah semua mantap. Allah maha terbaik. Pakailah rumah dengannya. Beribadahlah dengan yang sempurna. Jadi yang kedua, anak muda yang taat kepada Allah. Alhamdulillah nanti dalam surah Qadr satu lima. Kamu jadi tidak ada dalam putih rambutnya. Karena putih itu banyak. Ibaji. Lah, nanti tiga, nanti lindungi Allah nanti dari kemudian. Kata Nabi, wa rajulun qalbuhu ma'allaku fil masjid. Orang yang tertambat hatinya di rumah Allah untuk sholat berjamaah. Pagi, subuh nak datang dulu sholat berjamaah. Maghrib nak paido sholat jamaah. Isya, zuhur tetap hendaknya bisa sholat berjamaah. Kenapa? Karena sangat dianjurkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Man tahawana bi sholati ma'al jamaah aqabahu ta'ala bisnataini asrata baliyah. Kalau engkau akan datang sholat berjamaah di suatu kampung, akan Allah datangkan bencana kepadanya. Bencana apa? Itu yang kemarin yang sudah kita bahas. Yarfa'ullahul barakah min kasbihi wa rizkihi. Allah cabut berkah usaha dan rezeki. Jadi selagi ada waktu badan sehat, sangkuinlah hati waktu rumah ibadah. Bapak. Karena pada terancaknya rumah ibadah wak. Cik lain, kalau sholat berjamaah itu insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Daripada sholat surang di rumah, godaannya kuat. Sedangkan sama-sama sewa sholat berjamaah tidak boleh pakai pakaian yang artinya mengikuti sunnah, mengganggu juga dalam ibadah. Pakai warna putih sunnah, ya enggak? Pakai yang polos sunnah. Ada orang kadang-kadang mau pakai baju bekas caleg pertama. Nampak di belakang coblos nomor 2. Itu semua baju sudah berbayar. Kadang-kadang ada tukik pandangan ke bawah, melek tingkarok, gajah duduk. Gajah ini kurang yang duduk kecilnya gajah. Jadi makanya jaga dengan solat berjamaah, insya Allah solat kita terjaga. Tapi kalau di rumah awak sholat lah itu jemaah kau nak mengadu kamu, ambo tali sah sholat ambo di rumah nyustat tidak. Baru itu ambo
Tujuan solat dosa kau dapat tu alai takana dia mau kata itu aduh buya menyampaikan kaji di surau. Kecil buya kau apabila kamu dipanggil atau disapa oleh orang ketika solat beri isyarat. Isyaratnya kubur batu. Rupa orang menandam piti kau untuk sama untuk kebarehnya. Uni kau sembahyang di rumah. Assalamualaikum ni. Tentu tak jangan nyembah tu jawabnya. Yang sedang solat surah. Betul-betul tidaklah. Katawi kau berhenti. Takana kaji itu langsung dipraktiknya. Takana dia kecil buya kau kubur lagi hisab syarat. Main bola toke kau sekali lain. Ni. Rupanya tidak jadi jawabnya supuati lah. Kecil orang menentang piti kau. Diputanya dan balik. Langsung diputuinya solatnya dulu. Lain rumah kau. Jangan bayogan. Solat itu luka. Itu menerima. Aku lemah rumah kau. Kamu tidak solat itu terima. Jadi alangkah baiknya solat berjamaah. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Siapa yang enggan solat berjamaah, Allah enggan pelihara imamnya. Siapa yang enggan bersedekah, Allah enggan memberikan kepadanya afiat, kesehatan. Siapa yang enggan berzakat, Allah enggan membentengi hartanya. Jadi nanti guru perlu solat berjamaah menjaga iman, sedekah menjaga kesehatan. Sedekah walaupun dalam situasi sulit, dalam sempit maupun lapang. Bahkan itu juga yang akan dilindungi oleh Allah nanti di hari kemudian. Siapa itu? Orang yang bersedekah bisadaqah walam ta'lam siman. Orang yang memberikan sedekah dengan tangan kanan, tak tahu tangan kiri. Artinya apa? Ikhlas. Bertanya jemaah, bahan ikhlas tu Ustaz. Tidak baca-baca sedekah waktu dulu. Tidak baca liat-liat kalau sebentar papan pengumuman tu doh. Kadang-kadang bila sudah menyilau papan pengumuman teh, mak dia sedekah 20 orang sini bertambah atau tinggi itu di situ. Itu ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kau kotori sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang menerima. Jadi kalau sedekah lain gelas dulu. Lain. Bertanya bocik dia menjawab. Kau ada piti 2 lain dalam kantong ini itu. Nanti kata 100, nanti 1000, nama masuk ke tidiam tu. Alhamdulillah, jujur ikhlas. Bersedekah dengan dia. Tidak dibaca-baca, tidak dicari-cari. Jadi kira-kira seorang mana orang yang ikhlas Pak Ustaz. Contohnya agak buruk sedek Pak, minta maaf. Tapi terpaksa menjadi Tuhan. Boleh tahu bahan orang ikhlas itu sama di orang masuk jamban. Pada amping ke bawah nak cari-cari dulu. Lapis bawah, alhamdulillah. Betul? Tidak, kalau bacur-bacur baru dilutupnya ikan itu bakso rejo semua makan. Bacur-bacur dulu. Jadi dalam pai itu ikhlas karena Allah. Itu nan sedekah. Itu nan dilindungi Allah nanti. Jadi pernahlah suatu hari ibu dan bapak terjadi pada di Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Nan sepagi itu Pak, tidak ada nan dihidangkannya dek Fatimah dan Ali. Bal kecil pasawak selepak. Bal kecil Fatimah ke Ali kok tidak. Tak minum pagi sudah sepagi kau kopi, tak ada gula, tak ada kulit ke kulit. Jawab Ali, biarlah sudah masuk. Lihat lelaki yang nak kaya turbo. Bu, lain tak? Tak ada yang kaya jawab, biarlah sudah masuk. Lain tu.
Banyak-banyak turun-turun, gulung seperampen, tak bisa ngapain rapokan. Dulu nanti kaya dulu, nanti kaya tunda, lebih pada itu beraih. Nah, jadi ikhlas itu lah Pak. Dan sudah lebih orang juga bini banyak teman jawab lagi ke bini ke Pak. Maaf mengecek. Ibu pun jangan salah terima lo ibu jawab Bapak. Kalau salah terima itu salah amalan, salah paham jadinya. Nah salah nanya Pak. Kalau dalam syariat Islam main gosok, membuat sambal, mencari nafkah, sadu Allahnya utang laki-laki. Baru tua menangkap kau orang manusia mau. Ibu jangan mengadang lagi ibu mentang-mentang kecil itu. Antu bisu ada mau juga dah boleh. Nah. Jangan salah paham. Jadi kalau ibu-ibu nama masak, berarti nyolah menolong kewajiban suami. Kalau menolong menggosok kain, mencuci segala macam, berarti nyolah membantu suami. Orang yang membantu suaminya bahkan rela dia berikan mahar, itu nanti istimewa di hari kemudian. Dan tolong jangan salah paham. Oleh karena sudah aku cek beri mudah malam mencari membuat sama banyak mudah tidak sekolah itu di rumah itu namanya salah paham lah. Jadi dia hari itu ketika pagi itu Bu jadi ke puasa udah iya apa aku pelajaran lo dah cek lain isu hari ke puasa bulan puasa itu tak kuliah lalu siang hari itu. Jadi udah puasa ya, itu pertama udah baru tahu, bisa. Kecil Fatimah lintu hatinya mendengar lakinya ke puasa gara-gara ada dulu, ada kopi. Aku lagi piti bantuan di bawah kain 300 rial. Boleh beda lagi makanan. Nah dia piti ke laki ke kau, baru keluar dari pintu datang orang tu. Lagi sedekah li lasapakan tak makan. Anda cari bersyukur aku ya Allah baru sepagi ini tak minum. Orang sudah seminggu tak makan. Dia dianya sedekah piti campur sadonya. Kalau diberi laki ibu terkait itu dia taluk ibu menerima. Jadi piti 300.000 di sedekahnya sadonya. Hanya bukanya. Kalau muncul ke semalam itu guru. Lain lagi tapi pakak. Ulang di sebarangnya ini manjui itu nyawa. Tapi Ali tak terkait itu. Balik ke rumah banyak jadi cari makanan dah kecil Fatimah. Syukur aku Fatimah baru pagi kau tak minum. Awak kadang-kadang tak minum juga cakap kau lebih ini. Bahkan dua kawan dia lah kau Pak dia pergi cukup turun ayam senyumnya. Kau turun ayam, kau turun kucing, tak paham dia cerita kau orang. Kau jangan tersinggung lah Bapak. Jadi Ali jekau barulah tak minum sepagi itulah daging sedekah. Kalau jawab Fatimah muncul dia dapat lagi batak puruang kebidik jambar dalam sampi kita suasana. Walaupun hidup sedang susah, dia masih ingat kalau harta itu titipan Allah. Masih amuhnya masih sedekah. Jadi barulah sedekah suruh janji Allah dalam Al-Quran. Bila awak kembali dengan ikhlas, maka Allah akan mengganti dengan berlipat ganda. Baru nyolah mengecek nak kabar puasa, keceknya boleh kadiam di rumah, baru sahur kecek Ali tadi. Wailahnya dari rumah. Tidak jauh dari rumah, dari ibu ya bapak. Pasopoknya jauh orang menjual untung. Kecil orang menjual untung. Oh Ali, balilah untung dan kuah. Dia jual kan di Bali dalam bentuk minum pagi. Dia tak tahu bikin untung dari Bali. Kuliah hutang li nan baru ijab kabul. Balai dia orang kini. Orang kini piti nan baru ijab kabul tak tahu. Iya tak? Baiklah kamu tak tahu ijab kabul betul. Baik ke pasal tu, dia Malaysia dua tak tahu tak tahu. Jarang ijab kabul tu ada dengan para piti. Ada ahli tak piti, nyo tak ada ijab kabul, nyo ada. Barang apa jual untuk 600 rupiah. Cakap
Kau rasa dekat Pak 300 dapat membeli untung hutang 600. Di situ sudah nampak Allah mengganti beliau. Jadi ini dia untuk merancak kau. Baru sampai ke pasar sampai menjual untung. Tulis dari aku lu orang. Rancak untung ni kau jual. Yo, berapa kau jual? 1.200. 2 kali lipat. Boleh ambil untung 2 kali lipat Ustaz? Yang pertama atas dasar suka sama suka. Yang kedua tidak ada kicur mengicur. Yang ketiga tidak ada unsur fitnah dan bohong di dalamnya. Contoh apa menjual kenderaan dibeli 8 juta, orang ke-7 dibeli 10, sah. Tidak ada salahnya. Yang salah itu mengicur, badutu, basumpah dalam jual beli. Dia tidak boleh. Jadi rupanya banyak orang memangku untuk cekok. Ani untuk sarancak ko 1.200 kan kau jual 1.300 lah yo. Ada ibu mangko di pasar dekat tu. Kalau ada orang dekat itu ambil tu preso lah ada. Barang untuk 1.200 murah, 1.300 lah yo. Hikmah yang diambil di pelajaran kondisi koko. Kalau ibu pergi ke pakan, mago punya orang, puji punya orang, jangan dicacik. Kau di pasar, barang ada songgok tu 3.000, nak petak tampuk 3.000 lah, 3.000 ketiganya lah yo. Senang kelamat di awak. Lai tahu ibu-ibu ya pak bahasa sebabnya manusia kau menjadi bangkai daripada membusuk di muka bumi kau. Dia acuk makan barang bacacik. Sudah bacacik-cacik, bawa liut, bawa je pulang makan je. Makanya kalau tak terjangkau ibu contoh, bu kalau jual di pasar barang tu sama bu 6.000 lah. Ambo cari dan agak terjangkau di ambo yo, barang lama je. Sudah bacacik barang-barang. Dekor makan. Lipik tak pulai untungnya bagi orang yang bersedekah ikhlas. Cuba bayangkan dulu. Bersedekah cuma 300 diganti dia Allah kembali untung dengan berhutang 600. Bisa dijual cash dia gua kurang 1.200 dibalinya 1.300. Kuasanya Allah. Sudah lipik tak pulai tak pulimpin dulu. Bantu itu labo bagi orang yang ikhlas bersedekah. Mungkin Allah itu mengutus seseorang datang ke daerah sampai orang itu pagi-pagi sedekah Pak. Nyawa orang biasa saja. Bantu aja lah manusia itu, tapi itu utusan Allah. Kalau datang kawak jawab salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hari ini aku belum sedekah, belum ada uang untuk sedekah. Mantap jawaban. Benar. Assalamualaikum. Maaf Luki. Selamat di awal juga. Dari doa orang Pak. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Maaf Luki. Maaf dia tak selamat. Baiklah kawan. Pasti tak cilaku dia dibuat daripada di awal. Asuk menolak sedekah. Kalau nak dari lagi jawab salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini aku belum sedekah. Aku belum jual beli. Belum ada uang untuk sedekah. Tapi yang jelas sedekah pasti Allah akan berikan afiat kepada orang. Dengan banyak bersedekah. Jadi barulah dapat fikih aku. Balapo kali. Lama galai. Preset untuk tujuan dia buat. Kami laki-laki itu macam itu spek. Semua juali itu. Kalau balapo, pada hari lah. Pulang bawa bola segala kandak bini cukup pembawa pulang. Galak-galak ikan rame dia pulang. Bawa tangga munti di Ciko jadi petimah dari itu. Balik lain lagi dia pulang dia galak-galak seri surah mahal atas sapu di keluarga luar. Jadi tahu ibu sebabnya laki-laki itu bisa galak-galak surah 3 tahun. Berapa tahunnya? 6 pertama adonan dapat. 6 kedua adonan kerasa. 6 ketiga adonan nampak. Kalau menampak apa galak tadi dia adonan kerasa, haji kerasa.
Ya tak? Anak nampak dia ampun nampak dia. Anak dapatnya ilmu. Tapi kalau lain dari tiga dan tiga tu, nak dapat tak tahu, nak nampak tak tahu, nak terasa tak tahu, galak je kapek tu kepada. Nah, ini mungkin dari itu ibu di mana Allah. Jadi taruhnya laki awak tu. Kalau tanam nanti nampak pasti ada orang terasa. Pasti ada orang tak. Pasti ada orang nak. Itu macam di mana dari itu ibu ya bapak bersedekahlah. Walaupun dalam situasinya yakinlah, saya yakinnya bahwa Allah akan mengganti dengan yang berlipat kan. Pernah Ustaz mengalami sering kali, ribuan kali, bahkan ratusan kali, dan pernah sekali yang sangat berkesan. Ambo pulang berdakwah dari Siano Bukit Tinggi, mari Tanjung bawah, kampung Dabak, namun sebalik Senen. Tiba di pasar bawah Bukit Tinggi, di trotoar itu ada mak-mak mengalih. Mak-mak itu bersibuk. Jadi hari waktu dulu lah masuk, beliau mengalih pisang tadi pagi tak layak tu isinya tidak tiga sandiang empat. Pasti kalau lugu tak dibalik orang tak terisi siapa kamu tadi itu. Kamu kecil kamu rumah karena suara azan sudah masuk. Mengapa mak masih duduk? Jawabnya kamu. Kalau aku tidak duduk di situ, cucu, anak di rumah menunggu aku, tidak makan yang kecil. Itu hati menangan. Terbayang induk selama aku mengalih ke pasar orang, mengalih ke pasar sementara, menggadang awak, menikola awak. Aku abiak blok tu kesadur, aku abiak. Berapa pisang amak dan sekarang kau? 250, etong sudah mak pitiku sudah bawa pisang kau sudah. Aku masih bayang. Yo baik dia biar telah menanam pisang pula mau naik kan tertunda. Juga mengkarang. Di boleh jembatan kapau. Ya dengan muncul jadi orang tu kena nampak orang buruan. Ya ada terima makan. Pasal dia tigo berisi geda. Kadang kalau bawa pulang ke Cimenya mudah nak buat. Ya balik gua sakit ya lo. Ini sudah itu ibu bapak memang terbukti janji Allah. Datang secara sakti berdalam-dalam Ustaz, ya nanti kesempatan kita umrah ke Makkahul Mukarramah. Apa kadang balasannya oleh Allah. Awak cuma sedekah segitu. Jadi jangan enggan bersedekah. Apa kata Nabi tadi? Jika engkau enggan bersedekah, Allah akan memberikan afiat kesehatan. Banyak-banyak sedekah. Jadi sedekah itu ubek yang beliau menjawab. Kalau tak percaya, pun tahu. Pak Ibu kerja apa? Pak Ibu baik ke klinik. Jadi dia pergi 5,000, 50,000 kan. Tapi kau bisi-bisi ibu kau jelaki. Mudah-mudahan banyak telah kesian Pak. Itu doa. Tapi kalau sedekah, mudah-mudahan rasa kiat Pak pola Pak. Badannya tak jauh dari mara bencana. Banyak sedekah. Betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Banyak-banyaklah sedekah. Bapak Ibu jemaah dengan Allah. Itu yang dialami di Ali. Pernah juga sekali Ali itu mengalami deadlock, artinya broken hope. Baca kak lagi ini. Ali nak bercerita apa janganlah solo. Jadi Ali itu dia tak sanang nanti ke bini bagai ni Pak. Mudah-mudahan gua painnya ke surau. Tiba di surau katanya olah Fatimah dananya kemayang. Itulah nampak. Kalau Rasulullah, Fatimah, mana suamimu? Itulah noyah, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada sahabat, tak kerana, tak kemana, hilang jo. Rupalah ke surau lalu. Yang kecil Fatimah jemput ayah. Mungkin ayah belum makan. Kecil Ali dalam hati. Bagaimanapun dia adalah istriku, bagaimanapun dia adalah anakku, makannya, minumnya, semuanya itu adalah tanggung jawab.
Aku harus pulang. Tak teromannya orang awak kalau bergaji dari rumah bini, kalau tak bayar pun dia singgah ayam tak pulang-pulang. Jadi kalau ada laki-laki dan dia jatuh itu orang dia singgah ayam, sekarang itu harga dirinya sebelah ayam itu harga diri. Kenapa Pak? Kalau banyak anak gaji ke gaji laki-laki itu ibu dia bapak rendah harga dirinya. Tapi biasanya orang bergaji itu anaknya banyak. Dia pulang pernah cik bergaji itu lihat monggo pulang tu lihat orang nak cik lagi. Tu je lah kat jauh sampai mati. Itu rusak amal ibadahnya rusak. Jadi rupanya barulah tiba di rumah cik Rasulullah ke Fatimah. Baiklah beraja baan malaki Rasulullah Fatimah. Baik ke rumah Sa'adah bukan arti bahasa awaknya bahagia. Jadi perempuan itu namanya Sa'adah. Sa'adah, ayahku menyuruh aku datang ke sini. Baru tiba di rumah Sa'adah tu nampak dia Fatimah anduk tergantung di balik pintu. Itu terletak. Bertanya Fatimah ke Sa'adah, aku nono di kau Sa'adah anduk kalau laki dia pulang ke raja, bantai ke pintu berjakui tinggal janjang. Kalau yang tiba tercokok di rumah, patahnya oleh perak kalau dia sudah makan. Balap paluhnya pulang ke raja. Dia dopak dengan elak sepuluh raja. Lain tak? Kalau ada macam lain ke surat-surat, dia baru tu sedangkan ambil dia ustaz pun pernah menelak pulang raja. Awal itu Sa'adah tengok. Jadi di balik pintu tu tak anduk saja terletak rotan bagai. Alaupun rotan tu Sa'adah nak kecil Fatimah. Itu kalau laki dan pulang ke raja, lah dia minum, lah dia makan, hatinya sakit jo. Tu ambil rotan tu bagian beliau kurang puas engkau dengan layananku sebagai seorang istri. Ini rotan pukul punggung. Itu Sa'adah dia apa yang cuba lo. Itu KDRT namanya. Masuk penjara. Rupanya baru pulang dari rumah Sa'adah, Dek Fatimah ia bercuba lebu. Balak lo lalu. Basuruh laki pulang. Barulah pulang bertampuk sekali. Apa-apa itu pulang mengaji itu jangan hidup. Kalau ada orang kanela itu pulang di surau itu tanda ibu-ibu beli maman kaji. Barulah dilapnya paluh laki dan ali. Boleh hati sakit ani yang kan kalau hati sakit itu basuh kecil lagu. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa. Berartilah pengalaman. Sebab hanya benar pambialah di Fatimah deko rotan dan serupa di tujuan di Sa'adah di balik pintu. Nampak dia ni. Orang Arab lagi 3 hari tu kena kapuang berengkok. Anaknya mati lari tu dikajar di Fatimah. Itulah yang dijadikan saya lagu di titik selora di musim alat. Kau yang mulai, kau yang akhiri. Inyo nak mula cakap, inyo nak menyudahi tu. Tidak kepaduan ke mama tu. Baca menyudahi ustaz. Ajak istrimu solat jemaah. Pimpin dia. Tanggung jawab dunia akhir. Kau orang dipimpin solat jemaah. Awak tak pernah. Siapa ustaz? Jadi corona bertangguh kecil anakku muncul corona itu anak muncul corona itu baru itu lah 20 tahun ayah di rumah emak ini baru puasa kini dan sembahyang tarawih di rumah memimpin kami. Iko lain lo kena nak corona ni nyo terima. Semua lo dia mak-mak yang menerima bantuan tu. Datang orang yang bagi bantuan mak, ini bantuan corona. Mudah-mudahan corona panjang umur. Itulah dari corona.
Dah, ayat ini tak dilindungi Allah awak dunia akhirat pak solat berjamaah. Dah, lapik mak. Jangan kelima. Tadi bersedekah dengan tangan suap, tak tahu tidak artinya sudah itu syarai. Kata Nabi, orang yang bertemu jodohnya karena Allah, berpisah juga karena Allah. Orang awak enggak bertemu karena hansip, berpisah karena ulah. Jadi kau dapat enggak bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bahana bertemu karena hansip, berpisah karena ulah. Ustaz, tetangkuk dulu deh cindrong ngomong kedua-duanya. Maka tak Rasul, tak bisa itu dijadikan alasan tu. Itu nafsu. Oh jadi jadi terangan. Awak makan sepiring berdua besok. Sedangkan sepiring surang tidak kenyang. Kok mati besok sepupu berdua. Mati sudah surang-surang. Mengangkat sepupu berdua. Orang yang lagi masuk surga itu nampak tandanya di dunia beribu bapak. Mati itu jadi terus. Ada dua ustaz. Kalau membelintang labu, naik itu kau orang pasti masuk surga. Dia banyak intik pak Oh jangan boleh. Nah, pasti. Untuk membelintang labu, naik itu pak. Itu pasti itu. Anak sur. Jadi kalau awal mungkin proses dulu nanti. Perbaikilah amal kita. Apa? Niat kita perbaiki. Kalau Allah ada jodoh lagi bini ini elah cik. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Sudah itu syarat yang akan dilindungi Allah nanti. Warajulun dzakarallaha khaliyan faqadat ainahu. Orang yang berzikir, orang yang mengingat dosanya, berlinang air matanya. Diko pernah terjadi ibu-ibu ya Bapak. Yang mengalami Aminah ibundanya baginda Rasul ketika mendengar berita suami tercinta meninggal dunia di kota Madinah. Aminah tak mau lagi keluar dari kamar, menangis dia di sana. Bertanya Abdul Muttalib, wahai menantuku, mengapa engkau bersedih hati? Andai anakmu lahir nanti, aku pemuka Quraisy, Abdul Muttalib yang akan bertanggung jawab atas segala kebutuhan anakmu. Jangan kau khawatir. Apa jawab Aminah ketika itu? Aku bukan khawatir anakku tak makan. Aku bukan khawatir aku menjadi janda. Tapi apa yang kau khawatirkan? Aku telah kehilangan ladang amalku. Dipaham tu? Jadi rupanya suami awak tu ladang amal awak. Disasahan kainnya amal. Enak dimasak air amal. Dicuci bajunya amal. Dipelihara anaknya amal. Dipelihara hartanya amal. Ibu-ibu lah yang paling banyak ladang amal. Makanya jagolah amal tu. Jangan berdua-dua di rumah. Bukan kadang ketika menyasak, ego set. Ketika lunak Sarawak kain dasar, dia aman-aman menyasak. Ibu Sarawak lepis bentuk Sarawak pak kok, menyumpah, menyasak mati aja. Jampi-jampinya lambu-lambunya bu. Lakukanlah dengan ikhlas. Balik menjadi orang perusi itu. Yo, payah. Ampun bercukup. Kalau tidak pernah merubah proses kelamin, tidak bercukup bahawa bertanggung jawab menjadi perusi Pak. Pernah ambil lakukan. Anakku ketika susun paku, alhamdulillah sampai empiknya tangan ambu yang memandikan sejak bayi baru lahir. Karena aku tahu tanggung jawab kita suami. Jadi mendengar dari luar, boleh jadi perusi kok. Anak baik dengan dia kok. Bagi paket begitu, cari tempat menginap yang bagus, yang bisa sholat, pemandangannya indah, makannya enak. Bawa mak, tinggalkan aku dengan tempat anakku. Kira yo.
dia tanam buat sampah bukan membuat gulai sah pemain kok ya ayo mungkin dong terurun di bocil minta menyusul anak kuyu hilang ada kemana patuhilah hadis Nabi mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Muliakanlah orang tua, muliakan istrimu agar hidupmu bahagia. Jangan durjana, jangan hina maki dia. Sakit dilampainya enggak sehari mungkin dah. Tapi kalau kalian muncul, oh manggaga diulu hati, menyanak targai jatuh, batahun sakit tak sana, ulah dia besok kalian pun. Ayo muncul. Nah. Alhamdulillah nampak yang berisiko ibu-ibunya orang santiang menjaga munculnya, menjaga lidahnya. Artinya Ustaz dari tadi tak pernah keluar lidahnya Pak. Itu lebih pandai menjaga lidah. Nah itu lebih dilindungi Allah nanti dari kemudian. Apa celakanya? Kau bandingkan suamimu dengan orang lain. Pikirannya tak sama, kemampuannya tak sama, cari nafkahnya caranya juga tak sama. Jangan dibanding-bandingkan istri dengan orang lain. Rupanya juga tak sama, orang tuanya juga tak sama, latar belakang kehidupannya juga tak sama. Bertanggung jawablah dunia akhir. Ini yang akan dilindungi Allah nanti. Orang yang bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Cari terbilang cik rakam buang dulu. Jadi kalau matinya wiswa berpisah ibu jenyo ndak perlu dirato-ratoi, ikhlaskan celah. Walau merato-rato berdoa, ya Allah cepet panah kiden kau dia. Itu aku tagat buku jangan doa jangan tun jangan batu Ustaz. Beko di kabupaten dia Allah doa ibu tuku balik lagi ibu tengah malam dia mau indah itu doa itu ikhlaslah Allah pasti bagian yang terbaik untuk awak. Ini selesai. Jadi kapan kita kau semangat dilindungi oleh Allah bukan menangisi suami meninggal, bukan menangisi istri yang meninggal, anak meninggal, menangis ketika dosa yang teringat. Itulah orang yang akan dilindungi nanti di hari kemudian. Mana dalilnya Ustaz? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu minta ampun kepada Allah jika mengharapkan surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi banyak-banyak awak minta ampun tu. Awak sedang berang lagi awak bini awak langsung minta ampun. Apa tu Ustaz? Astaghfirullah wa ya astaghfirullah minal khotoya. Udah berhentinya berang, udah lari. Boleh sudah percaya. Wah lain minta ampun kau apa sedang astagfirullah dengan apa jadi cakap. Itu kalau bentuk dengan bawa jogo, masalah. Udah larinya udah berhenti cakap. Banyak-banyak tidak awak banyak saksi. Awak egois itu tinggi dalam hati, disalahkan pun tak muat. Laki tak mau disalah, bini tak mau salah. Salah itu Ustaz, baju dari dia, rumah dari buan, anak dari sekolahan. Tanya lah ini, salah Ustaz, nasi dari masakan, sama dari buan, lalu dari kawanan. Tak mau mengaku salah, cuma sadarilah diri. Apa? Insafi diri. Kita tak mungkin lepas dari silap. Mungkin istrimu sudah kau kata-katai. Apa kata Nabi? Asratun nafarin la yaqbalullahu salatahum. Ada 10 golongan yang pahala solatnya tidak diterima di sisi Allah. Wal imamul jabirul jahil, seorang pemimpin yang sombong kepada istrinya, suami yang sombong kepada istrinya. Baru Ustaz, rumah dia waktu ada yang membeli, sawah ada yang memegang, nanti laki sombong itu. Tidak berterima pahala sombong. Ada suami
istri yang berlaku Ustaz. Lalu nambah tua dan inyo itu. Ini muka belakang cepat Pak. Kamu soalan-soalan. Merasa waktu itu. Nah, kalau jualah niat. Tanggung jawab itu sampai ke rasul. Sampai ke rasul. Tanggung jawab. Kamu pernah pulang ceramah malam. Udah balik ke rumah. Tapi dia marah suat apa niknya di Ibo. Orang rumah terasuhnya sekali. Waktu orang mampu dia buka pintu tu. Ibo tak. Orang pakai dong. Duitnya buat mani. Rupa dia mata tekan buat. Salah masukan barang tu. Haram lagi. Tak bunuh. Atau tu ke malam tu. Minum apa. Baru ni cium Ustaz. 20 tahun awak kahwin dan semalam itu sebenarnya lama dengan itu. Iya kan Ustaz? Kalau tak percaya cukup sudah. Jadi dicoba lah asin baru tuang bos semalam tu 2 kali minum. Nanti asin nanti semalam ni nano rasul manis asam asin. Jadi kalau awak sabar, saling mengerti, insafi diri, nanti dilindungi Allah di hari kemudian. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Yang terakhir yang akan dilindungi Allah nanti di hari kemudian, laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan. Lalu dia katakan, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah. Dari mana ada ikut Rasulullah? Oh makhluk langka. Kalau aku membaca apa di dinas kamar kasat wasuk kecelah. Oh makhluk dilindungi lo. Laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, lalu dia katakan aku takut kepada Allah. Nah lalu Ustaz, tak aku dah jauh bilang sampah lo. Tak ada kucing bilang maco lo. Nah lain kucing melarian maco, jauh tunggu-tungguinya. Ada itu. Baca lo Ustaz. Nikah larinya bu. Di larinya bini dibawa minggu tu sekali. Di mana nikah? Sinana. Tu siapa nikah tu? Layu di Islamnya. Siap apa? Oh, apa-apanya di lari. Nah, itu namanya kucing melari macam tu. Makanya dicuak ibu apa-apa hati-hati lah. Kadang-kadang waktu membebaskan anak-anak pergaulannya rusak nanti. Sementara lewat lah makan hati berbuatnya. Payah mengadang anak-anak. Ibunya lah paitan ke orang. Nani hati kuno cubadak diladangkan nak menjulai putih sebalik dan julai teragam mulu. Kuno anak diladangkan ke pemilih badan pok rangki ke basanda dan botu. Rupanya terbalik. Palai salah dahulunya kini menjadi pekan kami. Ubek panama sedionya di awak menjadi buat kami. Menangis setelah jauh. Kalau tinggal di rumah. Bini lagi ropai seterus. Ya Pak, jadi apa itu kalau menentu kecil, menentu sultan, oh begitu sudah balik pokok sultan mau bini sultan mau lah bini, jadi mau dulu. Kadang-kadang macam bini yang kuingnya bu. Ini alasan murah, hanya mau hanya Jakarta sebentar. Tu laki tinggal di rumah, nang kalama saya berjalan bentuk sekumpai. Bentuk kumpai ini kemeripai dosa kata sio pahala amal ibadah itulah 7 golongan nanti dari lindungan Allah. Ya Ustaz, nampak kamu pemimpin yang adil. Dan kedua anak muda yang taat. Dan ketiga hati orang yang selalu tergantung di rumah Allah untuk solat berjamaah. Dan keempat manusia dengan ikhlas. Yang kelima orang yang berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, padinang ayam atau nang keenam orang nak berjodoh bertemu dengan Allah, jua Allah belum memisahnya balik. Nang ketujuh laki-laki yang menghindarkan diri dari perbuatan zina, apalagi HP Pak. Awak yo. Kalau you bini awak biasa-biasa, sunyi cik. Kalau you bini orang kulit-kulit, halo. Assalamualaikum. Halo ya. Dia bininya, siapa menelponnya dia, diamnya apa? Yang terjadi nanti kahit, yang terjadi nampak suara ibu-ibu apa-apa, duitnya dengan haram di perut.
orang, bini orang, tenang. Kalau ada awak tak, pasang set dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah di mana sekarang? Oh, di situ. Nomor atur. Jadi yang mau pakai remote control. Kalau banyak jalan, tuan telepon dan tuan dengke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Itulah hubungan sakral. Kenapa? Allah lah yang mempertemukan. Allah juga yang memisahkan. Mudah-mudahan semuanya bahagia dunia akhirat dan mendapat lindungan di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itulah kajian kita. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima insyaallah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.